Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Yang kebetulan nonton video usaha perbaikan. Ini usaha perbaikan. Kali ini digital ini audio ini konverternya. Mereknya Musica Fidelity. Ya. Tipenya M1. Ya. Ini sepertinya versi yang paling pertama keluar dan cukup mendapatkan hasil penilaian yang baik. Yang berikutnya dia ada satu lampu lagi di sini. Baru kemudian keluar yang ada layar LCD-nya. Nah, begini bentuk penampakannya. Sesuai dengan yang punya, katanya nggak keluar suara. Ya. Ini penampakan belakangannya. Ini cukup lengkap ya. Ada digital inputnya, optical, koaksial, yang balance. Ini udah high endnya ini satu ini. Dan kabelnya juga jarang pakai, mahal lagi. Dan USB dari komputer nih. Outputnya ada dua, ya. Bisa ada balance, bisa ada RCA biasa, analog biasa. Kemudian dia ini disebutin harus di grounding ini. Tuh, must be earth. Ini 230 volt. Design in England, built in Taiwan. Ya. Buatan Taiwan tapi desainnya di UK sana. Inggris. Ya, konsumsi wattnya hanya 10 watt dong. Ya, kecil. Dan ini unit yang 537 nih. MD 00537 nih. Ya, ini udah sangat lengkap udah, walaupun masing-masing satu udah cukup. Ini pegangan saya yang pertama yang kondisi rusak ya. Kalau yang untuk perbaikan ringan itu Regada pernah saya pegang, ininya copot, udah saya perbaiki. Ininya doang nih, groundnya doang nih. Ya. Saya akan perlihatkan dan saya akan dengan jalur masuknya ada dua. Satu pakai optikal, satu koaksial. Ya. Koaksialnya saya pakai yang Nordos ini. Tipenya Mongrow nih. Ini yang ini biasa punya. Yang penting ada sinar ini. Oke, saya akan ini perlihatkan. Jadi ini udah nyala ya. Udah merah ya. Merah. Jadi ini membuktikan bahwa ini udah ada. Nah, tuh enggak. Saya nyalain lagi CD-nya. Saya pakai CD Arkham 73. Ya. Ini Protect-nya ini. Saya akan colokin dulu. Sesuaikan dulu dia punya ini. Ya. Oke. Kemudian ini. Lihat dia punya apa itu. Dia punya detect-nya. Ini dapat nggak? Ini udah. Sebentuk agak gini. Jadi dia ininya ya. Kalau teman-teman lihat itu ya. Ini selektor inputnya ada 4 ya. Ini samplingnya ini nggak bisa nggak bisa seleksi, tidak seperti yang merek Rega itu bisa kita tentukan mana-mana. Jadi nanti dia akan ini. Cuma di sini nggak ada istilah kalau seandainya sinyalnya udah ketemu otomatis tidak ada, jadi kita harus pilih di sini. Dan di sininya ada 32, 4,1, 48, 8,2 kHz kHz ya, 96 sampai yang tertinggi ini 192 kHz ya, incoming sample rate-nya nih. Ya. Kalau dia
dia ini masuk ke ini, dia selalu akan muncul ini. Oke, saya akan perlihatkan. Ini saya nyalakan dulu arkamnya. Terus saya akan perlihatkan dia punya ininya. Ya. Power udah nyala, dia ini jalan udah terdeteksi. Nah ini udah upsampling nyala, ini nyala dan bunyi klik. Nah cuma di sininya sepertinya ini dia bilang nggak bisa bunyi itu karena apa? Koaksial saya udah ini, optikal juga nggak ada, ya. USB apalagi. Jadi tadi yang saya pakai koaksial sama optikalnya nih. Seharusnya nih yang paling bisa saya pertanggungjawabkan ada optikalnya. Tadi udah ada ininya, sinar merahnya itu di kabelnya itu. Seharusnya bisa terdetek ini. Mungkin ini tidak terdetek, jadinya itu nggak keluar suara. Nah, ini saya akan sambungkan ke preamp. Ke preamp ini ya, teknis. Jadi ini saya masuk pakai ini. Tuh. Ini outnya kebetulan saya punya preamp-nya tidak ada balance in-nya, jadi saya pakai semua ini RCA biasa, tipe colokan RCA biasa. Ya. Oke, ini sebagai bukti ini ada nggak? Nah ini ada ya teman-teman, terlihat nggak merahnya? Nah, ya, udah ada ini kan sinarnya kan, oh, merah. Berarti ini datanya seharusnya bisa masuk nih. Nah, tak, udah. Seharusnya ini harus bisa kedetek ini. Karena saya posisinya di optikal, optikalnya seharusnya ada nih. Di sini keluarnya berapa harusnya ada nih. Tapi kenyataan tidak ada. Sebagai pembuktiannya saya ini ya, CD player outnya ini saya analog dari sini yang itu langsung ke satu kini, tip 2. Ke tip 2. Yang CD-nya itu ada keluar dari ini, dari DAC ini. Oke, saya akan bukakan lagu. Saya bukakan lagu si Charlie ini. Oke, lihat. Di sini sama sekali tidak terdetek ada ini. Ya, lagi baca. Oke, lagi jalan itu. Kok sulit ini bacanya ini, kayaknya CD-nya ada masalah. Sebentar ya teman-teman. Saya ganti ke CD Alan Taylor-nya. Nah. Oke, udah baca, udah bunyi, udah keluar suara. Nah ininya nih, di CD-nya ini, karena ini udah jalan ya, ini seharusnya ada ininya, sampling LED-nya, incoming sampling LED-nya seharusnya ada ini. Tapi ini nggak kebaca. Mungkin ini yang bikin dia nggak ini, tidak keluar suara. Saya pindahkan ke CD ya. Oke, nggak ada suara langsung. Ya, sektornya saya coba gantiin ke koaksial juga nggak ada tuh. Jadi ini betul-betul kerusakannya itu pada DAC-nya itu.
Ya, saya kembalikan lagi ke ini, ke tip 2. Jadi langsung dari CD playernya itu. Oke. Nah, akan saya lanjut dengan pemeriksaannya ya. Buka sekaligus perlihatkan isi dalamannya tuh. Oke. Saya matikan dulu. Matikan semua. Oke. Saya cabut dia punya ini. Jadi ini udah bersih. Bentuk ini penampakan kayak gini di belakang. Oke. Ini ada skrupnya, ada berapa biji ya? Nah, di bawahnya ada dua sebelah dua, jadi ada 4 di bawahnya. Biar durasi nggak terlalu panjang, saya pause dulu. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Jadi totalnya ada 7 skrup ini, teman-teman. Ya, di bawah 2, kiri kanan. Ini 3. 1, 2, 3. Ini kelihatannya didorong keluar nih. Nah, tuh. Ya, isi belakangnya kayak gini. Kayaknya ditarik ke belakang. Ya, oke. Nah, ya. Benar. Dan itu penampakannya. Tuh. Tuh. Ini penampakan dalamnya. Ya. Sangat rapi. Satu keanehan yang sudah ketemu langsung ini nih. Nih, ada tulisan harus digrounding ini. Tapi nyatanya tidak tuh. Nah, tuh di sini nih. Nah, tidak digrounding. Ya, saya akan tatakin dulu biar ini. Nah, ini obatnya nih. Oke. Bentuk agak gini, sangat rapi. Ya. Merek Jamicon. Semuanya merek Jamicon dia pakai. Dan merek Elko-nya ya, maksud saya ya. Dan ini ada PTC, dua biji PTC-nya. Ya sama ini tipenya. Yang di sininya. Jadi sangat bagus dia punya desain ininya nih. Dan kalau saya lihat di kayak gini harusnya ada arus positif dan negatifnya nih. Saya akan periksa dulu dia punya ininya berapa. Periksa dia punya arusnya ada berapa. Sebentar ya. Nah teman-teman, biar leluasa saya pindahin ke bawah dan ini dia punya biasa langkah pertama saya periksa dulu dia punya ininya. Apa? 24 ya. 24 volt sampai 25. Setelah lewatin PTC-nya tinggal 23. 23 kalau dikalikan rumusnya kali 1.414 itu saya dapatnya sekitar 33 volt ya. Setelah disearahkan ya.
Baik. Ini udah disearahkan. Kok 9 volt? Beda jauh amat ya. Jadi ini jatuh-jatuh 11 volt. Plus minus nih. Jadi ininya setelah disearahkan dapat berapa? 26 volt teman-teman tuh. DC setelah disearahkan ya. Kok aneh ya? 24, 26. Sedikit banget bedanya ya. Jadi kalau lihat dia punya ininya, cara kerjanya ini semua udah waktu pertama kali nyalakan ini bisa selektornya ini bisa jalan, bisa main, dan ininya juga bisa main, dan ini ya delaynya terdengar bunyi klik, seharusnya dia punya arusnya itu tidak ada masalah. Tapi mengapa tidak mau keluar suara gitu? Jadi nanti harus dicari dulu ini dia punya ininya. Kebetulan saya udah berusaha cari ini ya, dia punya service manualnya, buku panduan perbaikannya, tidak bisa ketemu. Jadi mau tak mau nanti saya akan bongkar semua, cabut keluar, lihat dalamannya isinya bagaimana, lihat jalurnya, alurnya dari mana ke mana. Pasti dia ada satu, entah nggak tahu yang mana lah. Ini udah pasti nggak bisa diapa-apain, pasti ini seperti flash ROM ya yang bisa diprogram ini. Tipenya berapa nanti saya akan coba liatin. Ini satu IC, dua IC, ini sepertinya DAC ini. Ya. Regulatornya total ada 4. Ini udah tertulis jelas dan TR-nya hanya 2. Regulatornya ada 5. 1 2 3 4 5. Maksud ini. Ya. Dan dia punya ininya ada ini. TR-nya hanya 2. Selebihnya itu ini op-amp udah jelas 2 ini. Ya. Kemudian ini dia pasti pakai non polar nih 4 biji ini. Jadi masing-masing ini berdiri sendiri. Tidak banyak TR hanya 2. Sebenarnya nggak kalau itunya seharusnya tidak sulit ya untuk dilacak ya ini ya. Tapi mengapa dia tidak ini? Dan dia di depan sini ada IC2 sama IC6. Kelihatannya belum saya periksa, kelihatannya tipe yang sama untuk ini. Untuk layar depan. Oke. Jadi saya akan coba bongkar semua. Lihat, pelajari dulu nanti ini. Ya. Bongkarnya saya tidak akan perlihatkan. Yang jelas ini udah 8 berapa ya? 8 skrup doang kayaknya. Ya. 8 skrup 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau sama ini 9 nggak tahu perlu dibuka atau nggak, saya tahu. Nanti lihat. Ya. Oke, saya pause dulu. Nah, teman-teman, ini skrup di belakangnya ini ada 2. Udah saya cabut semua. Ini juga udah saya cabut. Kalau teman-teman lihat di ini isi dalamannya ini ya, cukup bagus ini. Dia punya desainnya tuh bagus ini. Dan tadi saya udah lihat ya, ini tipe SRC. Ini sepertinya ini receivernya nih. Terima signal dan ini transmit signal nih. Nanti saya akan Google lagi untuk di itu. Tapi tipenya SRC berapa sekian. Ini PIC apa itulah. Udah ini. Belum. Nah ini DAC-nya. Dan ini op-amp-nya 5532. Ya. Dan ini dia punya biasa non polar 47 UF. Ini regulator 5 volt. Ya. Oh ya, tadi saya lupa ngukurin ya. Ini semua udah ada. Tadi saya berasumsi bahwa ini semua ini udah nyala, seharusnya tidak ada masalah ini. Nah, sekarang saya akan tunjukin gimana ini dicabut.
Kebetulan ini hanya sambungan doang. Betul, tinggal dorong ke belakang, keluar langsung. Ya, coba lihat teman-teman ya. Ya. Oke. Ini bisa disingkirkan. Ya. Ini penampakannya setelah dikuliti ya. Oke, ini bisa dicabut biasanya. Udah keluar. Oke. Ini dan dia punya ada dua fuse-nya di sini ya, 110 sama 230. Jadi kalau misalnya dia bisa langsung dipakai dua ini. Dua lokasi ya. Yang pakai 110 bisa pakai di US, jadi dia nggak perlu pakai ini lagi. Tinggal pindahin ini aja, fuse-nya. Dia punya ini 7805. Ini regulator nih. Ini regulatornya hanya ada 5 doang. Pakai ini lebih terang. Oke, tuh lihat M1 192 kHz upsampling DAC. Ini kodenya apa saya nggak tahu. Ya. Kode nomor seriesnya ini untuk board ininya kali 531027. Ya. Dan ininya kalau saya lihat, saya ambil contoh yang paling simple dulu dari optikalnya ya. Optikalnya dia ada 3 kaki ya. 3 kakinya dia, coba dia masuk kemana ini, dia berbalik, larinya ke sini, larinya ke sini, masuk ke ini ya. Jadi ini benar nih, ini semua ini data digital ini nanti dia akan salurkan ke sini nih, udah terlihat nih. Oh ya, tadi saya lupa ngukur dia punya 5 volt, udah sampai di sini belum nih. Tapi dengan kondisi sudah nyala di panel depannya seharusnya tidak ada masalah. Waktu pertama kali nyalain dia punya cari ini langsung ada jalan, seharusnya nggak ada masalah nih. Nah, satunya lagi jadi ini teman-teman mohon ini maklumin karena nggak dapat servis manualnya, jadi ini harus saya paling gampang pakai ini aja yang optikal ini. Jadi diurutin, ini nomor 3. Nah, nomor 3 ini masuk ke sini ya, masuk ke sini. Jadi ini tahu dia punya sambung mana ke mana, ini bisa dilakukan dengan cara ini sampai continuity ini ya. 3 ini tadi lari ke sini nih, toh ya. Sedangkan yang nomor 2, nomor 2-nya ini lari ke sini, ke kaki 3. Ini lari ke kaki 3, dia ke nih IC ini.
IC ini pasti IC apa itu? Coba saya lihat lebih jelas ya. Kebacanya SRC berapa ya? Tuh. SRC 43921. Jadi saya ini cari dulu terus tanya dulu ke Profesor Google nih atau data sheet ini. Dia fungsinya apa? Kalau dugaan saya sementara ini pasti ini semacam receiver dan IC receiver dan transmit ini. Ya. Oke. Sedangkan yang kaki ke tengah ini pasti ke ground ini. Oh, sorry. Ini pasti ke ground. Satu ini ke ground. Ini tengah ini pasti ke ground. Ah, benar nih. Udah. Oke. Jadi ini udah jelas. Jadi ini semua sinyal nih, data sinyal nih dia lewatin dulu IC ini. Ya. IC ini, waduh kakinya nggak tahu berapa banyak kaki ini kecil banget. Coba lihat nggak teman-teman nih. Ini. Ya. SRC 43921. Ya. Oke. Dan ini PIC 16 F616. Ya, mungkin nggak kelihatan di sini karena saya pakai kaca pembesar. Dan ini JTX 457 transistornya ada yang dua. Ya. Itu LM317 biasa, LM337 biasa. Kemudian ini juga sama LM317 sama 33. Oke. Nggak ada yang spesial. Nah, sebentar ya teman-teman, saya akan cari datanya dulu. Lihat gimana ini. Dan sekalian udah dapat, nanti saya coba cari di lokal ada jual IC ini nggak. Dan saya percaya udah pasti ini dia punya IC ini udah bermasalah karena dia tidak bisa terima sinyal, nggak bisa keluarkan sinyalnya. Sinyal masuk tapi dia nggak keluar ini. Ya, sebentar ya teman-teman. Nih teman-teman, sudah saya periksa ya. Ternyata memang ini benar, ini dia punya tipenya itu SRC 43921 itu ada IC terima sinyal. Dia tuh digital audio interface receiver dan transmitter. Jadi ini sinyal masuk dia akan disalurkan lagi keluar. Dan ini PIC 16 F616 ini adalah ini CMOS logicnya nih. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau ini nggak rusak, ini yang rusak. Jadi ini diprogram, CMOS-nya diprogram sama ininya, sama perusahaan Musica Fidelity-nya. Dan kelihatannya untuk yang kasus yang satu ini tidak semudah yang saya bayangkan ya. Untuk bisa diperbaiki. Dan di depan ini adalah ULN, lihat nggak? ULN 2003 APG 2 ini. Jadi ini drivernya nih. Ya. Dan kalau ini dia punya ini CMOS-nya.
Jadi ini satu ke kaki ini, ke kaki receiver dan transmia, satu ke CMOS-nya. Saya ambil contoh yang ini ya, yang optiknya ya, yang satu ini. Dan tadi saya ada beberapa waktu cari-cari di ini ya, di online shop. Ternyata di lokal tidak ada yang jual ini. Kalau ini udah nggak bisa apa-apain lagi. Paling usaha perbaikan yang paling ini targetnya ada di sini. Dan ini masih sanggup saya ganti karena saya punya alatnya. Cuma yang ini saya nggak bisa jamin. Karena pasti ada berisi program CMOS-nya itu dari perusahaan Musical Fidelity untuk operasional dia punya ininya, layarnya segala macam. Ya. Dan saya udah coba cari-cari lokal nggak ada, dan adanya dari Tiongkok sono melalui kalau nggak Alibaba, AliExpress. Dan cilakanya ini, biasanya dulu itu saya beli sesuatu yang kalau nggak ketemu di Indo, saya belinya lewat AliExpress. Waktu itu ada kerjasama dengan Shopee, jadi gampang dapatnya. Tapi sekarang sejak dicekal, jadi nggak bisa lagi beli langsung. Jadi ini akan membutuhkan waktu, dan kemungkinan saya tidak bisa selesaikan dalam satu video ini. Ya. Saya akan pasang balik dan saya akan ngukur ulang semua apa yang kira-kira ini bermasalah di ini, terutama di jalur ini ya, jalur keluar voltasenya ya. Kalau untuk dia punya part elektroniknya saya udah ngukur secara acak ya, rata-rata masih oke, nggak ada kerusakan. Dan di sini terlihat jelas tidak ada yang seperti semacam overheating ya, kepanasan, terlalu panas atau gimana, nggak ada. Dan ini semua tidak ada ditambahkan heatsink ya. Dan satu hal yang saya perhatikan adalah ini pernah dipegang sama teknisi lain. Saya ambil contoh ini. Ini udah disolder, ya. Ininya sudah disolder ini. Kelihatan nggak ya? Agak sulit ya. Jadi kalau sudah diperbaiki atau enggak itu gampang dibedakan karena dia punya solderan ini jauh lebih tebal. Kayak gini. Ya. Dan itu agak mengkilap. Dan isi timahnya tuh jauh lebih banyak. Kayak gini nih. Coba kotor banget tuh, lihat. Tuh. Ya. Ini kotor banget. Ini udah pernah disolder ini. Dan tadi saya udah ngukur, ini masih toleransi masih sama. Ya. Ini 103 berarti 10 NF, jatuh-jatuhnya 8 atau 9 masih ada. Ini semua juga sama. Oke. Yang saya anehnya di sini nih, waktu saya ngukur ini 23 lebih, tapi setelah disearahkan ke DC jatuhnya hanya 26. Apa ini ada masalah? Saya nggak tahu. Ini boleh juga dicoba diganti karena ini tidak sulit untuk dibeli yang tipe ini. Ya. Tapi sebelumnya ini kalau saya lihat dia punya kondisinya ini, relaynya ini bunyi berfungsi, seharusnya bos secara keseluruhan dia punya arus listriknya, kelistrikannya itu dia tidak ada masalah. Yang masalah adalah ini, dia punya arus sinyalnya nih. Ini dua ini paling utama, dua ini. Ya. Oke. Sebelum saya pasang balik dan tes dia punya arus listriknya, saya akan perlihatkan secara menyeluruh ya. Di depannya saya juga bongkar. Sebentar ya. Maksud saya ini teman-teman, saya akan buka semua, kasih perlihatkan. Di dalamnya ada isi apa sih? Jadi kelihatannya hanya satu tempelan doang itu. Ada
umumnya sih di dalam sini masih ada elko kapasitor ya. Lihat ada nggak ya? Sebentar ya teman-teman. Nah teman-teman, ini totalnya hanya 6 skrup ya. Di dalamnya ada isi apa? Coba lihat ya. Nah ini. Oke. Nggak ada apa-apa. Dan cuma gini doang. Tuh, hanya 2 IC. IC berapa ini ya? Harus lihat lagi ini. Ya sama dengan ini. ULN 2003 APG. Ya. Oke. Oh. Tunggu saya lihat dulu yang jelas. ULN 2003 APG. Ya. Ini di board displaynya ini, 2 ini. Dan ininya bagaimana saya nggak bisa ngukurnya, tapi yang jelas ini semua dia punya ininya. Ininya udah main semua tadi. Waktu pertama kali udah nyalain ini jalan 1, 2, 3 dia ke sini, terus ke sini baru ini. Dan on gitu, baru bunyi klik itu. Oke. Dan ininya ini kelihatan ini udah pasti benar lah, nggak bakal ada yang kutak-katik di ininya. Ini udah benar, ini ada ini plus, ini udah ini benar. Oke, saya kunci balik, nggak ada apa-apa, ini hanya 2 IC doang. 2 IC, lampu LED warna biru, dan total resistornya ada 10, gitu aja. Nah, sebentar ya, saya kunci balik sebelah sama ini. Nah teman-teman, udah saya kunci balik semua ya. Ini semua udah sesuai dengan penempatannya. Langkah berikutnya saya akan pasang kembali, mengukur dia punya ininya, arus listriknya, arus DC-nya dari mana ke mana, sesuai atau enggak. Dan ini bentuknya masuknya begini, sorry. Nah, ini, nah, tinggal dorong masuk ke depan ini. Oke, ini udah tuh bentuknya udah masuk. Untuk kembali dan dikunci kembali ya, sabar ya teman-teman. Nah teman-teman, udah saya kunci balik semua ya ke posisinya, dan saya akan ini langkah berikutnya ngukur dia punya arusnya, lihat adakah kejanggalan ya. Ini lebih baik begini, saya perlihatkan dulu. Oke, lihat ya, ini udah nyala, ini jalan tuh ke sini, nah baru ke sini tuh, nah klik udah bunyi tuh. Jadi ini secara ininya, logiknya ini kerja ininya seharusnya bagus ini. Cuma masalah dia nggak keluar sinyal, jadi nggak ada suara. Saya punya dugaan kuatnya karena di sininya ini dia punya ininya. Cuma sayang saya nggak ada sinyal generatornya.
Dan osiloskopnya juga abal-abal, DSO138, jarang saya pakai jadi saya nggak bisa tunjukin ininya. Paling-paling saya tunjukin ininya setelah di ininya regulated ya, dia punya arusnya keluar atau enggak. Nah, ini udah ini, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Oke, bagus ya. Nah ini tadi udah 11-11 ya, plus minus 11-11 ya. Ini IC-nya ini satu ini 7805, berarti ini plus nih. Dia punya inputnya 11 ya, 10,5, outputnya 5 ya. Ini udah ada semua nih, benar nih. Dan tadi saya udah perlihatkan, jadi ini dia lari ke sini nih, kedua IC ini dia harus 5 nih dia ya, 5. Nah ininya keluar 3,3 ya. Ini keluarnya ini tuh 1,8, berarti ini semua masih bagus, makanya dia bisa berfungsi di sini semua. Tapi sinyalnya itu IC ini tidak mengeluarkan sinyal yang dia terima, jadi saya bisa katakan nih udah jelas nih bermasalah ini satu ini ya. Dia punya tipenya SRC43921, dia itu digital audio interface receiver and transmitter, jadi dia terima sinyal dikirim ulang lagi keluar ya. Jadi kirim ulang keluar nih nanti akan ada di sini ya, terlihat di sini, tapi ini sudah tidak. Dan anehnya satu keanehan lain yang ini, biasanya rumus yang saya tahu itu satu daya AC ke DC setelah disearahkan ya, itu akan kaliin rumus 1.414. Jadi ini kalau ini 23 seharusnya 33 ini 33 volt. Tapi ini dia pakai 25 volt ini. 25 volt 2200. Ya. Itu bentuknya. Oke, jadi saya juga udah periksa secara online. Ini di Indo nggak ada yang jual. Jadi satu-satunya cara lewat beli ini dari Tiongkok sana. Dan terus terang saya belum ada jalurnya untuk bisa dapatkan IC ini. Kalau kemampuan saya untuk ganti ini saya bisa, karena saya punya alatnya, blowernya. Ya. Dan ini statusnya ini saya bilangin statusnya terpending nih. Nah. Dan saya nggak tahu kapan baru bisa dikerjakan lagi. Jadi saya hanya tunjukin isi dalamannya kepada teman-teman semua. Beginilah bentuk penampakan isi perut dari DAC ya. M1 ini seri yang pertama kali punya. Kalau yang kedua ini, yang setelahnya ini itu ada di depannya ada satu lampu di sini. Itu isi apa saya nggak perhatiin. Nah yang ketiga ini M1 yang saya klik ya, itu ada layar LCD di sini. Ya, itu yang belakangan. Nah saya hanya lihat segitu aja. Oke, jadi ini sudah pasti nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, saya ambil contoh lain lagi. Saya akan colok lagi, lihat ada ininya. Dan ini nggak bisa apa lagi. Ya, saya coba nyalakan CD-nya. CD udah nyala ya.
CD udah nyala, seharusnya dia kalau CD udah nyala pasti ada keluar ini ya. Jadi ini harus ada ini. Nah sekarang dia muncul ini. Oversampling ada nih. Atau ini. Oh enggak. Pantulan cahaya doang. sorry teman-teman. Ini pantulan cahaya doang. Jadi nggak ada. Ini pasti warna biru ini. Kalau menurut saya. Jadi ini ada 3 kan tuh. Ya. Ini birunya ini. Tinggal kita ini optical. No? Harusnya dia ada di sini. Tapi ini nggak muncul sama sekali. Ya. Oke. Dia input selectornya bisa berfungsi baik. Powernya ada. Dan suara lilenya klik. Seharusnya dia bisa berfungsi. Tapi ini kenyataannya tidak. Jadi ini udah pasti bermasalah. Dan saya coba nyalain lagi ya. Tuh. Oke, plain. Nah. Oke. Nah. Ini udah jalan. Saya ke CD. Tuh. Menyala. Saya hanya optical doang ini. Jadi saya nyatakan bahwa ini perbaikannya tertunda. Jadi analisa saya ini ada kerusakan ada di sini. Comes from where you've been. It's an illusion, a trick of fate. Ya, kerusakannya ada ini di IC ini, UPC ini, SRC sorry. SRC 43921. Ya kayaknya dia terima sinyal tapi nggak bisa ditransmit ulang ini, nggak bisa dikeluarkan. Terima masuk tidak keluar. Ya. Kalau saya ngukur dia punya ininya semua kayaknya hadir ininya. Oke, groundnya saya di sini. Dia punya di sini titik mengukur dia punya ini 1,6 ada, semua ada ininya. Tuh. Nah, di sini tertulis 5 volt. Nah, 5 volt ada. Ini juga 5 volt di sini. Tuh. Jadi ini ke layar ini udah oke semua. Tidak ada yang enggak. Ya. Tadi udah diukur hampir semua udah ada. Ini juga nih berapa? Tuh 10. Dan kayaknya ini pasti salah satunya 3,3 kan. Ya. Oke, di sininya. Ini keluarnya sedikit mungkin setelah dihadang sama ini resistor yang sekitar sini jatuhnya ini. Tapi yang jelas dia punya ini kaki di sini. Tuh 11 masuk. 11 masuk. Tuh 11 masuk. Tuh semua ada tuh. Jadi dia punya kalau seandainya ini sinyalnya bisa lewat dari sini, ini source-nya bisa nyala nih. Ya. Bisa bunyi maksud saya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya perlihatkan buat teman-teman ya. Semoga teman-teman tidak kecewa karena ini tidak berhasil di ini. Hasil diagnosa saya sementara ini udah ini. Satu kandidat nih utama kerusakan di sini karena dia tidak bisa transmit dia punya sinyal digitalnya ya. Kalau ini sudah nggak bisa diapa-apain. Ini ada tertulis M1.V1.1 ya, ini sampai berapa saya nggak tahu. Dan ini IC CMOS total 16 kaki ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 14 kaki ya, CMOS ini.
tipenya PIC 16F616 ya. Oke. Saya rasa itu aja teman-teman semua. Jadi mohon maaf ini tidak berhasil, dan saya bilang ini tertunda sementara kayaknya karena ini untuk cari IC ini nggak mungkin. Dan saya udah nilai ngukur dia punya nilai ini elko-nya maupun kapasitornya ini hampir semua masih bagus ya. Oke. Dan ininya semua saya udah ngukur, bukan satu, ngukur semua malah. Semua sesuai dengan standar ininya, sesuai dengan nilai yang tertera ini, nilai warnanya ini. Ya. Oke, teman-teman semua. Saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terhibur. Service manual ini tidak bisa didapatkan ya. Jadi mau secara begitu. Butuh waktu untuk carinya. Dan kebetulan ini saya udah hasil saya punya pemeriksaan segitu, ya udah saya berhenti sampai di situ. Sampai nanti saya akan dapatkan ini dulu. Lihat. Atau suruh teman yang pemiliknya beli juga. Dia bisa dapatkan nggak? Oke. Makasih teman-teman atas kesabarannya untuk perhatikan dari awal sampai akhir ya. Terima kasih dan salam buat teman-teman semua. Bye.